Dari yang lu observasi ya, apa sih menurut lu penyebab utama kemiskinan? Wah, ini menarik. Apakah ini dari orang tuanya kesalahan? Ya kan kadang-kadang kan orang tua bisa salah secara tidak sengaja, misalnya secara tidak sengaja maupun secara sengaja. Sengaja misalnya kayak judol gitu misalkan. Atau ini tuh kayak kesalahan pemerintah atau kesalahan apa gitu? Ini pertanyaan menarik sekali. Tapi balik lagi ya, mau ngomongin regulasi segala macam pasti ada andil. Cuman gue orang yang kalau gue nggak bisa make changes in that area, gue nggak mau komen lah. Gue akan komen dari yang menurut gue masih bisa kita usahakan. Manusia ini menurut gue, mau ngomongin orang susah, menengah, orang kaya sekalipun, itu diciptakan Tuhan itu by default, sistemnya tuh 4 menurut gue. Sebagai manusia ya, sistemnya tuh 4. Yang pertama adalah apa yang masuk ke dalam otak lu. Itu yang akan ngebentuk mindset lu. Nah sebenarnya pertanyaan lu tadi, ini udah terangkum di sini nih. Contoh di poin 1 ya, mindset. Mungkin ketika Leon hidup bersama papa mama Leon 20 tahun, dengan Leon hidup bersama mamanya Theo 20 tahun, diketemuin akan jadi produk yang sangat berbeda. Karena apa yang masuk ke dalam sini selama 20 tahun, makanya lu sering dengar kan, anak adalah produk dari orang tua. Karena semua yang mereka tanamkan di sini, dari mereka bisa filter ataupun sebelum mereka bisa filter, itu mereka nggak bisa pilih. Itu akan masuk. Ya, itu akan masuk tuh di sini. Mindset ini akan melahirkan tindakan. Kalau kita ngomongin ini berarti tindakan dalam apa? Finansial. Setiap keputusan kita dalam keuangan akan terpengaruh dari mindset tadi. Nah, tindakan finansial itu dilakukan itu terus-menerus loh. Sehari aja lu bisa mutusin tindakan finansial beberapa kali. Bayangin kalau ini salah dan jadi habit. Habit ini dibangun bukan cuma bulanan. Tahunan, puluhan tahun. Even sampai lo mati belum tentu lu sadar itu habit keuangan yang salah. Benar ya? Akhirnya ini akan menjadi karakter, ini 4 akan menggambarkan sebuah kehidupan manusia. Nah, ketika kita ngomongin ini berarti kalau gue boleh ngomong, faktor terbesar yang bisa kita kontrol adalah yang tadi itu tuh. 4 itu yang turun-temurun. Contoh aja misalnya, ini teman-teman mungkin tahu, gue tuh tinggal daerah Mangga Besar. Gue lahir di Mangga Besar, di Gang Pepaya sekarang udah digusur, udah jadi aspal. Itu tuh bener-bener gang yang kiri kanannya got. Cuman muat 3 sepeda roda 3. Jadi kalau gue lomba nih ya 3 jalan pasti kiri atau kanan nyemplung got. Funnya di situ tuh dulu waktu kecil ya. Gue tinggal di gang yang masih ada orang pipis di got. Jadi masih kecil lu jalan nih lu bisa lihat tetangga lu pipis. Itu which is gak mungkin terjadi di Pik atau Puri menurut gue. Atau Pluit misalnya, gak mungkin gitu. Nah itu adalah backgroundnya gue. Nah apakah orang tua gue yang melahirkan gue dan bahkan orang tua atasnya lagi yang melahirkan nyokap gue ngerasa ada yang salah? Belum tentu loh, Le. Dan mungkin gue juga kalau tidak terpapar literasi finansial, gue sekarang merasa gak ada yang salah dari menggadaikan barang, berhutang, gak bisa bayar. Mungkin itu habit, mindset, dan decision keuangan gue. Dimana dulu bahkan ketika gue baru pertama kali punya uang, otak gue tuh apa tau gak? Oh gue mau cicil mobil, gak apa-apa cicil 5 tahun, yang penting cicilannya murah buat bulanan kita. Itu pola pikir siapa? Pola pikir menengah ke bawah. Yang kalau sekarang Theo tidak berubah, nanti Theo punya anak, turun lagi tuh. Jadi satu generasi lagi yang mindsetnya, habitnya, karakternya, dan hidupnya menengah ke bawah. Nah itu menurut gue tuh. Nah berarti yang pertama kali berubah secara sadar tidak sadar adalah apa yang masuk ke kepala gue. Nah apa yang masuk dari ke kepala gue itu, gak bohong mungkin salah satunya privilege karena gue bisa, biarpun setengah mati ya gue patungan sama nyokap bayar kuliah, akhirnya lulus, tapi gue kuliah di tempat orang-orang yang berada. Mungkin obrolan sama mereka, mungkin mata kuliahnya, mungkin kerja lapangannya, mungkin setelah itu ada obrolan sama temen nyokap yang mungkin masih ada bisnisnya. Itu kan semua masuk ke dalam kepala gitu. Nah, ketika gue evaluate pelan-pelan, gue jadi ketemu arah. Dan waktu gue lulus gue sadar, ternyata keluarga gue tuh kan menengah bawah. Berarti kalau gue mau break the cycle, yang harus gue rubah adalah pola pikir gue dulu untuk jadi orang kaya. Jadi menurut gue nih ketika kita ngomongin kalau mau kaya, mindsetnya dulu. Itu gak bacot. Itu bener. Karena orang hidup 22 tahun susah, tiba-tiba gue kasih 2 miliar. Besok bangun tidur gak jadi orang kaya bro. Jadi orang susah yang sempat megang. Setuju. 2 miliar. Merubah mindset, habit, pola pikir, lingkungan, menengah ke bawah. Itu butuh waktu berapa tahun menurut lu untuk detox? Sampai kosong. Masukin lagi pola pikir orang kaya yang tadinya lu belum pernah alamin. Dan lu harus adjust itu. Sampai itu jadi habit lu, biarpun duitnya belum ada, habitnya udah ada. Bener dong? Orang kalau baru mau bangun mindset kaya, surplus, nabung, investasi, apakah duitnya langsung gede? Enggak loh. Pasti mulai dari mindset dan habit.
Duitnya udah kelihatan belum? Belum loh. Itu akan terus lu bangun dulu. Sampai akhirnya duitnya menyesuaikan, baru lu bisa bilang, akhirnya gue sudah pindah kuadran. Pindah kuadran ini susahnya setengah mati, Le. Itulah kenapa orang 22 tahun, misalnya susah, lu kasih 2M, gak mungkin dalam 2 bulan nonton Overpost terus nih. 2 bulan. Langsung bisa jadi, wah gue invest ini kok, tenang, wah gue udah alokasi. Gak ada, Le. Orang butuh waktu, orang butuh proses. Selain circle, gue tuh selalu mencoba datang-datang ke acara-acara. Ya lu tau lah, ada orang seminar personal branding, ada orang seminar investasi. Mau ntar mereka jualan barang bodong atau enggak. Tapi teori yang mereka gunakan dan mereka share, itu banyak yang berguna, Pak. Terlepas in the end, ada yang jualannya barang bener, ada yang jualannya barang sampah. Tapi the way they deliver itu banyak yang berguna, Pak. Dan gue keliling. 5-6 tahun yang lalu, ini masih ada fotonya bahkan di Instagram gue. Gue tuh datang ke webinarnya Alexandro Ruby bahkan. Untuk tahu pertama kali ada kata personal branding. Nah, 5 tahun kemudian gue jadi speaker yang disuruh ngomongin personal branding. Artinya apa? Ada 5 tahun experience di sana. 5 tahun knowledge, 5 tahun mindset, 5 tahun yang dibangun. Gitu loh. Jadi kalau kalian bilang, kok gue mau berubah mulai dari mana? Masukin dulu yang bagus-bagus. Setelah udah mulai masuk yang bagus-bagus, belajar. Setelah nonton sesuatu, evaluate. Jadi jangan cuma nonton, wih keren ya, udah Enggak. Ambil waktu 15 menit, setengah jam, evaluate. Apa yang gue bisa ambil dari sini ke hidup gue detik ini ya? Apa yang gue bisa ambil dari sini mungkin next step-nya ya? Itu gue selalu lakukan. Nah dari sana baru orang-orang terdekat atau orang-orang yang paling sering ngobrol sama kita itu yang menentukan nasib kita. Itu juga real karena mindset.